Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah pada subuh hari ini saya akan membacakan hadis-hadis tentang persoalan masalah. Di sini disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bahwa amalan-amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Artinya jama-jamang aga kami namega pertama ke surga. Tentunya pada melok itu pertama surga. Termasuk pendengar saya juga semuanya ingin masuk surga. Termasuk sahabat yang bertanya ini, ya Rasulullah, amalan apa yang kita lakukan, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, faqala taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah, mitauki rifung Allah Ta'ala. Ini yang pertama akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, makanjai sifat, akhlak kita bagus. Itu yang menyebabkan orang banyak masuk surga yang dua ini. Jadi takwa kepada Allah, kemudian yang kedua husnul khuluq. Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, wasuila an aksari ma yudkhilu nasan nara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, hal-hal apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala al-famu, mulut, timutta ke pertama di neraka. Kemudian yang kedua, wal farju, kemaluan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini tentunya banyak nasihat. Di dalam hadis ini banyak pelajaran yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, supaya kemudian yang kedua bisa kita menjadi orang perilaku tak akhlak tak makiada ki, sehingga wadikina pertama surga pamasina pun Allah Ta'ala. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah menjaga mulut kita ini, karena ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah mulut. Kemudian yang kedua adalah kemaluan tak. Nah hadirin yang kami muliakan, keempat persoalan ini, yang pertama pertanyaannya, kaifa takunu al-muttaqin, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa.
Karena kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, hadirin yang kami muliakan, saya kira akhlak tak akan menjadi baik. Karena orang yang bertakwa dirinya, dia menganggap dirinya bertakwa tapi majasi paih, bukan orang bertakwa itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Namu masam pajak ki, namu haji ki, namu papuasa ki, ya kumajai sifata. Maka jasa tapi anda tidak sempurna keimanan ta. Hadirin yang kami muliakan, karena itu bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, ada beberapa ulama yang menulis buku, dia memberikan penjelasan bahwa supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang pertama yang kita lakukan adalah muraqabatullahi fis sirri wal alan. Apa artinya? Kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan tak, setiap ucapan tak, setiap tingkah laku tak, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'awasi bisirri wal alan. Apakah ada orang yang melihat kita? Apakah tidak ada orang yang melihat kita? Kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita diawasi. Memang kita diawasi. Tingkah laku kita itu. Makanya dalam surah Qaf ayat 18 itu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku itu ya ada malaikat yang mengawasi kita, malaikat raqib dengan atid. Nah, ya kumakoni hadirin yang kami muliakan, tentunya insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua yang bisa mengantarkan kita sebagai orang yang bertakwa, yang kedua, talabul ilmin nafi'. Kita mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat. Mana yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Seperti ini. Ya guru ya kurangi, ya guru hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikannya dan dinukil dan ditulis oleh para ulama kita dalam kitabnya, ini yang bisa mengantarkan kita. Jadi kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bukan hanya sampai di situ, tapi justru kita harus mengetahui tafsir Al-Quran, kita harus mengetahui arti hadis dan penafsirannya, syarahnya, sehingga inilah yang bisa membuahkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa menjadi insan yang bertakwa, muhasabatun nafsi. Kita harus selalu menghisap diri kita. Tolita paressa ya aleta, di mana letak kekurangan kita. Ini jadi persoalan. Apa biasanya te macaki nilai tahu na aleta denerisan nilai. Biasanya macaki kariti tahu sementara diri kita sendiri kita tidak tahu kariti. Makanya pengulutta Umar bin Khattab mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri ta. Ta paressa leta riwat tudekna pana paressa kimatu asori mudina pong Allah taala. Nah, kalau kita pandai menghitung itu, maka datangnya toga jadi dosa ye apalah moga. Kalau seperti itu insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa melakukan perintah Allah dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu orang bertakwa. Jadi pikiri kiwi makanya agak melo ujama agak gana perintah mo ke Allah taala. Karena itu agak gana tiap Allah taala. Kalau itu perintah, ittaqullaha mastata'tum. Kita laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau itu larangan, seharusnya kita harus meninggalkannya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang keempat, supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, kata para ulama kita ya,
as-suhbatus sholihah, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Berapa banyak orang yang perangainya jelek, sifatnya jelek, tingkah lakunya jelek, tapi karena berteman dengan orang baik, dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Jadi jangan keheran kalau ada orang mengatakan, ya komelo ki missangita sidi tau makada maga sipana maga ampe kidon aja na tatanaiwi. Lihat saja siapa yang ditemani berteman. Kalau dia senantiasa berteman, berjalan dengan orang yang baik, maka insya Allah, kalau dia orang jelek, insya Allah satu saat dia akan melakukan perubahan. Jadi tusianggot atau makanjai, sebaliknya juga begitu. Berapa banyak orang yang baik tapi justru hancur, rusak karena berteman dengan orang-orang yang jahat. Nah, karena itu pesan atau pandritata, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, sapa kita makanjai sipana ta si bawangi. Kenapa? Ya kota salaki buat bikin apa kaingat. Makanya teman yang baik itu bukan teman yang selalu menyanjung walaupun kita salah. Tapi teman yang baik adalah menasihati kita kalau kita tergelincir, menasihati kita kalau kita salah langkah, dan memberi motivasi kepada kita kalau kita berhasil atau mendapatkan keuntungan. Itu teman yang baik. Terutama teman yang baik adalah orang yang mau menemani kita masuk surga. Nah, itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya al-ihsanu fil amal. Nah, ya kumajamaki itu perbaiki carata, karena ini bisa menuntun kita untuk menjadi orang bertakwa. Seperti sholat umpamanya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang bertanya, Ustaz, itu orang rajin sekali ke masjid, rajin sekali sholat, tapi kenapa kok perangainya tidak sesuai dengan tingkah pas sumpah aja pernah teman majasi pamu? Jawabannya adalah dia namakan sumpah jannah, tidak bagus sembahyangnya. Makanya para ulama kita bupalih sanu fil amal, dalam artian kita sempurnakan amalan-amalan yang kita lakukan. Mas sumpah aja ki harus kita tahu kega sarana sampajangi, kega rukuna, kega sunnahna, hal apa yang membuat makruh, bahkan hal apa yang membuat membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aqimis sholata li zikri, sholatlah kalian litazkurani fiha. Asumpaja ko sare ko mangimingarang ari lala sampaja peku cara yang ngarap pengalatala adalah sampaja. Seluruh apa yang kita baca itu semua bacaan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Allahu Akbar, apa artinya Allah Maha Besar? Inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya doa iftitah. Apa artinya auzubillahi minasyaitonir? Itu perlu mana ya guru tafsirnya roga gairo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perlu mana ya guru Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita baca qul Allah itu. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, makanya tepat apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Wala taqula ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Natiaki pongala tala kacio-cio. Jangan kita melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu, karena bahaya. Jangan sampai kita tersesat. Jadi makanya sholat itu komelo ki makanya sumpah jata laksanakan dengan baik. Ma puasa ki persempurnakan puasa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang bisa membuat kita menjadi orang bertakwa adalah as-sabru. Sabar pitawe. Terlalu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersabar, maka kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Sabar pima sumpajang, sabar kima puasa, sabar kima pasusaka dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa adalah napigo perintah pun ini dipapisangkan pun Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya at-tawakkul 'ala Allah.
kita berserah diri kepada Allah, pura nilai pigau si dia gaga melo ki jame ta si dia gaga, kita bertawakal kepada Allah sebagai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Jangan kita mengatakan dek ya komen mereka panda pasti kasalama, kenapa fotoku makanja dan lain sebagainya. Jangan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Apesona kiri pong Allah taala, insyaallah Anda sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya al-imanu bil ghaibi. Ciri-cirinya orang-orang yang mau bertakwa itu al-imanu bil ghaib. Kita harus beriman kepada yang gaib. Karena kita tidak termasuk orang yang bertakwa kalau kita tidak meyakini hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Yang dimaksud dengan yang gaib itu sesuatu hal yang tidak nampak oleh mata, tapi keberadaannya tidak bisa dipungkiri. Seperti Allah Subhanahu wa taala, seperti jin, seperti malaikat, surga dan neraka, siksa kubur, itu semuanya hal yang gaib. Makanya ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa percaya kepada yang gaib. Kemudian selanjutnya supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah as-saumu, puasa. Itu kan dalam Al-Qur'an Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Apa tujuannya? Kalau Anda berpuasa dengan baik, puasa kimakanja puasata, la'allakum tattaqun, pasti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu orang bertakwa puasa kini. Kemudian selanjutnya yang ke-10 mudawamatut taubati wal istighfar. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita senantiasa mudawamatut taubati wal istighfar, selalu kita bertaubat, selalu kita istighfar. Dalam artian siapa yang di antara kita ini yang tidak punya kesalahan, siapa di antara kita ini yang tidak punya dosa. Di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfar 70 kali, 100 kali dalam sehari ya. Ada orang yang bertanya bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar padahal diampuni dosanya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar itu bukan karena banyak dosanya, tapi umatnya yang mau diajar. Manusia ingin diajar bahwa Nabi Muhammad itu manassama kadaya dampangi dosana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, tapi dia masih mau bertaubat. Artinya kita sebagai umatnya ini tidak usah kita so suci, tidak usah kita so hebat, tapi kita harus selalu mengakui kekurangan kita, bahwa pasti kita punya kekurangan. Makanya ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa adalah mudawamatut taubati wal istighfar. Kemudian yang terakhir, banyak sebenarnya ya. Yang terakhir itu ad-du'a wa zikru. Kita senantiasa berdoa, kita senantiasa berzikir sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Tul masikiri ki maringarang ripong Allah taala. Makanya itu di dalam ayat 2 surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, ini Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Betulnya aja nata-bata-bataiwi, semua isi kandungan Al-Quran itu adalah benar. Semua isi kandungan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Tapi ingat, hebatnya di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini, kenapa Allah mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa? Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi kenapa mengatakan di sini hudal, petunjuk bagi orang yang bertakwa? Ahli tafsir mengatakan bahwa kenapa Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa, karena yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu pada loki mai sini tomalabi kumanan ke hadir, kita tingkatkan ketakwaan kita ya kumakanja tepat dari Allah taala, maka insya Allah
kita bisa menjaga perilaku kita, kita bisa menjaga akhlak kita, kemudian kita juga bisa menjaga mulut tidak sembarang kita bilang, juga kita bisa menjaga kemaluan tidak sembarang melakukan kita melakukan hubungan seks dan lain sebagainya. Itu gara-gara ada penyebabnya, itu tidak ada lain kecuali pernikahan. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya bagaimanakah caranya supaya kita makanjai sifat ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita ya, tentunya berlandaskan Al-Quran dengan hadis ya. Untuk perbaikan akhlak itu yang pertama al-i'tirafu bil akhtai wa tashihuha. Yang pertama sarekom mengimakan jai sifata, kita mengakui kesalahan kemudian kita bisa melakukan perbaikan. Ada orang sudah nyata-nyata kesalahannya tapi tidak mau mengakui kesalahannya, itu Anda tidak bisa menjadi orang baik. Kalau Anda egois, kepala batu, dia melo nasihati, tunggulah. Ada kata bijak mengatakan, kalau ada orang sombong, kehancuran sudah mulai mendekatinya. Kalau ada orang sudah sombong tidak mau menerima nasihat, maka kehancuran, kebinasaan sudah mendekatinya. Ya kuris sengalita salah. Kenapa kita tidak mau melakukan perbaikan? Kita bertaubat kepada Allah, kita minta maaf dan lain sebagainya. Itu tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya supaya makanjai sifat tadi, kita harus muhasabah. Kemudian kita harus makanya harus kita belajar, harus kita guru. Ya guru ya kurangnya guru hadis serkom mengiris sepesilangan ngijaya nu makanjai. Apa jagaman ya nu majaya sangi makanjai. Anu makan jaya sang anu maja. Nah, iya kumakoni ro insyaallah akhlak kita bisa menjadi baik. Kemudian yang kedua yang menyebabkan akhlak kita baik, al mujahadatu was sabru. Kita berjuang untuk memperbaiki diri. Manusia itu musuh nyatanya itu dua, setan, iblis dengan diri kita sendiri. Iblis dengan diri kita sendiri. Ada pernah saya baca, wallahu alam, setan katanya itu cuma satu kali dia menggoda kita. Kasisa minagoda setannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dia nagoda ki setan. Apa biasanya itu lah bisa karena biasa. Karena itu hadirin yang kami muliakan, kita punya hawa nafsu. Kita harus melawan diri kita sendiri. Mikilo masam pajak subuh, meloki masam pajak duha dan lain sebagainya. Tentunya kita bisa melakukan ini dengan melawan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya harus bisa sabar supaya makan jai sifata. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, supaya weddingi makan jai sifata at-ta'amulu bilutfin wa ihtiramin. Kita bergaul dengan orang dengan cara yang lembut, kemudian dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Artinya ciri-cirinya orang-orang yang bagus sifatnya itu, dia mempunyai tata kerama, dia mempunyai sopan santun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nama tandre sikulada Nabi, tapi karena akhlaknya dia lembut, dia sangat menghargai orang sehingga sampai sekarang ini namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka jalada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kalimat azim di situ? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena tidak ada orang yang bisa menyaingi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sarekom ini kata ulama kita ya, nanti kita sama-sama berupaya mengamalkannya. Si bawaki mengamalkan ini supaya wedding pada makan jasipata. Yang keempat adalah kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Siapa yang mau disakiti? Makhluk. Kemudian menahan diri daripada merusak, menahan diri dari merugikan, kemudian menahan diri daripada melukai. Ya kuya punna ini sini to malabi kumanang ke hadir, maka inilah orang-orang yang bagus sifatnya.
Dan insya Allah Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, apa kata beliau? Ini Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, sarahnya Riyadus Shalihin, dia mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim. Dia mengatakan begini, takwa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara akhlak itu untuk para makhluk. Jadi betulnya ia minawadding mata masuruga hadirin yang kami muliakan, ya ko makanja hubungan tasi bawa pung Allah Ta'ala, kemudian mangkanja topi hubungan tasi bawa pada rupa tahu, dalam artian pas sumpah ki papuasa ki namanya atau cacaki belum tentu anda masuk surga. Saya sudah sering sampaikan di hadapan tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asnaitu malahi khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitu malahi syarran wajabat lahun nar. Nigi tahu mati narampe madecing itu maka dah tahu kanja ya roh, maka insya Allah dia akan masuk surga. Tapi kung tahu mati narampe majaki tahu mapacida mi tahu mario mi te ko mati tahu maka wajabat lahun nar, maka orang itu akan wajib masuk neraka. Nah, karena itu kedua ini Bapak, inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian pada pekanjaki wisipata. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lagi pahami, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga lidah. Apa kami namega atau tamaranaka gara-gara timulna, gara-gara namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan nangkalinga nabi tatoi callah, kuburan yang pertama dengan kuburan yang kedua. Nah, Rasulullah ditanya karena pulang di sahabat nak kada angkat toi callah kuburan pertama dengan kuburan kedua. Nah, sahabat bertanya, apa penyebabnya sehingga dia dimasukkan ke dalam, apa sebabnya orang ini disiksa di kuburan? Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua orang ini tidak disiksa gara-gara dosa besar, tapi persoalan sepele. Persoalan sepele. Yang pertama, tansihu minal baul. Dia nama paci carana kopureteme. Ini masalah kemanduan ini. Dia nama paci carana kopureteme. Nagalati bawa menuna. Dia nak bisa diatiki. Ia magala teme ko biri lalangi ko masa periodo nalepa teme dia nak bisa. Iko matu tamaranaka iko. Ipajine itu lalaki buruk. Ini dia nak bisa kopureteme hati-hati ki. Makanya itu dalam Islam itu alhamdulillah ajaran Islam cukup lengkap. Dalam artian apapun yang kita lakukan pasti ada petunjuknya dalam Al-Quran. Ya kudigala kurangi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kalau tidak ada secara langsung hadis menyebutkan atau Al-Quran, maka ulama kita beristimbat hukum untuk bisa mengeluarkan hukum bahwa begini hukumnya sesuatu ini. Ya rudendero gara-gara teme dia mempaci kutemi pajinela laki buru. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan bisa babin namimah, provokator, napoji palagi tahu mengadu domba. Nah ini juga yang masuk neraka nanti. Itu disiksa dalam kuburan. Nah itu banyak sekali orang yang apa namanya, terutama wita ya kuat dingi lori pengelatala komelo matodo tajalalo tu mati pamigalat atau magosi pukul watir. Migalat da fitnah beredar dan lain sebagainya, bahaya sekali. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala apa namanya memelihara kita, menjaga witimutta. Nah, bagaimanakah caranya memelihara lisan? Kata para ulama kita, yang pertama tajannubul kalami sayyi, kita menghindari perkataan-perkataan yang jelek. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyakul khairan aw liyasmut. Ya kuma bicara ko ada decin nama supol itu timutta. Kalau kita tidak berbicara, bisa berbicara dengan baik, amma kuwawan no. Tidak usah kita terlalu banyak komentar. Kalau anda tidak bisa berbuat berkata baik, diam anda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hindari perkataan jelek, supaya lisan kita terjaga, mulut kita terjaga. Kita tidak boleh ghibah, mempopori-mondri, namimah, berbohong. Terutama masalah ghibah ini, mempopori-mondri ini menggunjing orang. Makan jala dasar di teko tahu cerita jana. Tapi kui dina cerita jata tahu tapa mengaruh macai. Nah, ini
padahal seharusnya kita harus melihat diri. Kemudian selanjutnya yang kedua, istikhdamul lisani fil khair, supaya wedding terjaga lidah tanah pas salama kipung Allah Ta'ala. Gunakanlah lisan ini, lidah kita ini fil khair, dalam kebaikan. Nah, mana maksudnya? Seperti contohnya berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, bersalawat. Pokoknya ada nana tuma bicara ya kotannya tuh anu madeceng. Nah, kotannya tuh anu madeceng. Ada seorang presiden itu ya, presiden Islam, dikritisi oleh masyarakatnya bahwa kamu katanya ini presiden, kalau kamu berada di depan kita ini terlalu banyak ceritamu, tapi kalau kamu menghadiri pertemuan dan lain sebagainya antara sesama presiden, kamu tidak banyak bicara, selalu saja diam. Oh, ini kayak kata dalam tempurung. Apa kata beliau? Allah menciptakan satu lidah, menciptakan dua telinga, itu artinya nasuruh kipo Allah Ta'ala mega maringkalinga daripada mega bicara. Tidak usah banyak bicara, perdengar, banyak mendengar, baru kita lakukan, insya Allah nama kipo Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, supaya makanjai timutta as-sabru amma asil lisan, kita sabar bu pak, itahan ya leta, jangan melakukan dosa-dosa lisan. Itahan sabar pidi, seperti tadi giba sabar ki, apa makanja aku tuh cerita, tapi ya kualita sendiri cerita kekurangan tak pasti kita marah. Nah, kita harus bersabar. Kemudian yang keempat, tazakkur muraqabatillah. Sarekom mengweding jaga lidata, kita harus senantiasa bupa untuk tadi saya sudah ingatkan bahwa selalu kita mengingat bahwa Allah mengawasi kita. Itu tadi dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang menjaga kita. Nah, kemudian yang terakhir sekali, bagaimana caranya kita bisa menjaga kemaluan? Karena kemaluan itu mega tuh gunana. Ya komeluang kanata harus ada begitu tak. Apa namun pikul karena duit aku dikaka patim batam dia napuji kimakun regare. Toh, nggak seperti itu. Tapi makanya perlu kita jaga ya. Perlu kita jaga. Bagaimana caranya katanya para ulama kita ini? Al istiqomatu wa taqwiyatul iman. Sarekom mengibu patah jaga kemaluan ta ini. Kita tidak berzina, tapi kita melakukan hubungan seperti itu dengan cara yang halal, dengan pernikahan, maka yang pertama kata kita harus istiqomah. Kemudian senantiasa memperkuat iman tak. Bagaimana caranya bisa iman kuat? Selalu kita mengaji, selalu kita belajar, selalu kita mengingat manfaat dan mudaratnya, insya Allah kita akan terpelihara. Kemudian yang kedua, hifzul basari. Sarekom kita harus menjaga mata, karena dari mata turun ke hati, itu hati turun ke kemaluan. Ini salah-salah bahaya. Ini jadi pak kita gaddul basar kata Allah dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-luju'u ila zawaj, artinya kita harus berlindung supaya wadi kita terjaga, kita harus beristri. Nah, ia degage binina nama galai makwaro nang kana pakulena sudah wajib itu beristri. Tapi kalau ada orang yang tinggi nafsunya, nadigaga duit na paki mabene, perbanyak berpuasa. Aku ma puasa nih malam mani dia nerule marigaga. Karena itu hadirin yang kami muliakan, karena protokol tadi mengatakan diakhiri dengan tanya jawab dan doa. Kesimpulannya dalam pengajian kita ini bahwa ternyata ada 4 sesuatu yang disebut Rasulullah. Ada 2 yang menyebabkan kita masuk surga: bertakwa kepada Allah, kemudian makanjak sifata. Jadi komelo ki mata masuk surga, itau kiri pong Allah Ta'ala pakanjaki sifata. Kemudian ada 2 yang menyebabkan paling banyak orang masuk neraka, adalah mulut dengan kemaluan. Hadirin yang kami muliakan, kita tidak akan mungkin melakukan perintah Allah. Dia mungkin makanja agak sana ampe kidota
tanpa adanya tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak akan bisa menjaga lisan, kita tidak akan bisa menjaga kemaluan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan petunjuknya, hidayahnya dan taufiknya kepada kita semuanya. Sarekomengi wading salama linu salama ke akhirat insyaallah taala. Nah, inilah saya kira, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Seperti dijelaskan oleh Ustaz tadi bahwa ada dua yang bisa memasukkan orang ke neraka. Tadi ada mulut dan ada kemaluan. Yang saya ingin tanyakan di sini Ustaz, ini tentang kemaluan. Ada sekarang istilahnya onani. Makanya itu saya tanyakan bagaimana sebenarnya hukum onani itu dalam Islam, karena ini kita harus menjaga kemaluan. Maka perlu kita tahu hukumnya itu onani. Saya kira itu Pak. Onani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan onani? Dia mengeluarkan tangan, istimna bilyadi namanya. Mengeluarkan air mani dengan tangan. Apakah laki-laki atau perempuan? Nah, rawa-rawa nuna makwe sampai keluar air maninya. Bagaimana hukumnya itu? Banyak ulama berpendapat bahwa hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi ada yang membolehkan. Kenapa? Kalau sudah dalam keadaan darurat. Daripada mapangat diki, daripada bersina, lebih baik kita onani sendiri. Tapi tolong diingat, ternyata onani itu banyak juga bahayanya dalam ilmu kesehatan. Nah, jadi intinya ya kong kamu bini tak tidak usah onani. Kenapa kita mau onani nada istri tak? Toh, ya kau digaga bini tanang kamu pakulet tak abeni ko, magi mucama abeni. Ya mi kau digaga makai pakai ma abeni, apuas ako, supaya lemas sahwata. Magala manre lunra di kakak binina dan lain sebagainya, tulilala matana, ini yang menjadi masalah. Makanya adalah ulama yang membolehkan kalau dalam keadaan darurat ya. Kan dalam keadaan darurat melu mapangadi lebih baik mengeluarkan air mani sendiri daripada bersina. Tapi yang paling bagus kita hindari, karena ini termasuk menjaga kemaluan. Ya, saya kira seperti itu. Masih ada yang bertanya? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin sedikit mendapat penjelasan Pak mengenai tanda-tanda orang yang bertakwa tadi. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 2 sampai 5 kalau tidak salah menjelaskan bahwa tanda-tanda orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib sampai di ayat 5 tadi Pak. Hubungannya dengan hadis tadi yang tanda-tanda orang yang bertakwa. Sedikit penjelasan tentang itu Pak. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa yang bisa menyebabkan orang masuk neraka salah satunya adalah kalau kencing tidak membersihkan ya. Saya rasa-rasanya tidak adil kalau hanya gara-gara kencing kita bisa dimasukkan ke dalam neraka. Padahal kita juga sudah berbuat banyak pahala-pahala. Apakah ini tidak diseimbangkan Pak? Artinya dosa kalau kita tidak membersihkan setelah kencing itu lain. Kemudian ada amal-amal yang kita lakukan sudah banyak juga. Apakah ini tidak ditimbang? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang-orang bertakwa kita tadi sudah sebutkan. Makanya ulama kita itu menyebutkan bahwa salah satu definisi dari bertakwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu takwa Allah wa husnul khuluq ini secara ringkas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan hanya salat, bukan hanya percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, bukan hanya berupa masalah beriman kepada Allah dan Rasulnya,
bukan hanya bertakwa, yang dimaksud dengan orang bertakwa hanya sholat, tapi seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita laksanakan dengan cara yang baik. Nah, karena memang Al-Quran itu cukup singkat, hadis juga singkat itu, jadi tidak terlalu bertele-tele, tapi sudah digambarkan tadi para ulama. Yang dimaksud dengan ciri-cirinya orang bertakwa adalah orang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau ada orang yang menyingkirkan duri di jalan, termasuk orang bertakwa itu, termasuk orang bertakwa. Pokoknya kalau ada orang gemar melakukan perintah Allah, maka itu ciri-cirinya orang bertakwa. Orang yang malas melakukan perintah Allah, ciri-cirinya setidak-tidaknya orang-orang yang kurang imannya, sehingga tidak jadi bertakwa. Seperti itu tanda-tandanya. Nah, secara ringkas Pak Haji ya, orang yang gemar melakukan larangan Allah itu ciri-cirinya orang tidak bertakwa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Kita ini sebagai manusia, la insanu makhallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah, kadangkala kita terlupa. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudawamatut taubati wal istighfar. Dia senantiasa bertaubat, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-cirinya orang bertakwa. Jadi ya, kesimpulan Pak Haji, bahwa kalau kau tahu senantiasa berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, itu intinya. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwa mega ini jama-jama tapi kayaknya kita ini Allah tidak adil kalau gara-gara kencing kita masuk neraka, padahal kita sudah sholat, kita tidak puas sudah dan lain sebagainya. Pak Haji, sholat itu bisa sah kalau bagus mapacing watakalita, maka mempapaci itu pakai atta. Jadi kupura kita ini kalau tiba dengan uta tu majin ini tidak sah sholat tak. Jadi dikagunana sampai jata. Makanya ini hadis Rasulullah mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Persoalannya memasukkan yang bukan masuk neraka, tersiksa orang dalam kuburan itu gara-gara kencing. Kenapa? Memang persoalan sepele. Makanya dalam Islam itu tidak ada dosa yang kita bisa sepelekan. Semuanya harus ditakuti, karena ternyata persoalan sepele bisa menyebabkan kita tersiksa dalam kuburan, termasuk kan kencing. Temeki nah dia tu bisa nekan cibawa salah rai masuk pajak ini kan gunanya? Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak sah solata. Silada di masuk pajak tapi tidak sah solata. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih mengatakan bahwa tubuta pakaianta semuanya harus bersih kalau kita mau sholat. Jadi intinya itu hadirin yang kami muliakan, bukan berarti tidak adil ya, cuma kita kurang bijak menyikapi dan kurang terlalu menggali sehingga persoalan ini bahaya. Termasuk itu tadi lisan kan timiwi dari mazhab Syafi'i itu tidak boleh pegang Al-Quran macarepe watakalita kencing dan lain sebagainya. Karena itu ajaran agama Islam sangat-sangat mengatur itu bagaimana caranya kalau kita mau kencing, bagaimana caranya usahakan jangan kencing berdiri kecuali dalam keadaan darurat kemudian jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap ke arah kiblat. Bahkan ulama mengatakan bahwa kalau kita kencing di padang Sahara di ruangan terbuka kita kencing menghadap kiblat, haram hukumnya. Nah, ya kok kilalau WCW kita menghadap kiblat, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak apa-apa ji. Nah, jadi intinya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa kencing yang menyebabkan banyak orang yang tersiksa dalam kuburan, supaya kita berhati-hati tentang masalah kencing. Itu intinya, hati-hati ki. Dan memang sekarang itu perlu sekali, termasuk itu yang kencing di masjid, di toilet masjid. Dia nama paciku masui insya tu matu lalaki buru itu pana cari perpw sina masih termasuk itu. Makanya kalau kita tidak bisa membersihkan, setidak-tidaknya jangan mengotori. Itu Rasulullah mengatakan man akhraja azam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Niki pasu cari apa boleh masih itu dibikinkan istana nanti di akhirat. Nah, termasuk kesatuan bukan masjid WC ya,
tapi termasuk kesatuan bangunannya yang perlu kita bersihkan. Makanya kota ki WC pepacingi lalu napa ki masuk aja tapakan kamu papapaci masigi, bahaya itu, bahaya ya. Jaga mai lolengi masigi masuk padang necal laki matu lalaki buru. Kita mau protes, saya pergi ke Masjid Agung apa namanya mendengar pengajian sholat subuh, kenapa saya disiksa di kuburan? Cowok ini tapi mau cari PWC nama sigi cala tukwi kok. Apa mau cari parepa kok. Ya begitu saya kira di. Nah, jadi kencing itu perlu. Saya kira dia itu nggak kapan di masih ada atau sudah tidak ada bi? Ya oke. Satu lagi. Nah, karena sudah mulai agak terang ini, banyak di antara kita ini yang PNS yang mau pulang cepat, ada yang mau mengantar anak ke sekolah nih. Ya silakan Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Ustaz. Mengenai tadi pipis di jalan, pernah saya dengar bisa membersihkan pakai daun atau pakai batu yang ada di sekitar. Ya bagaimana hukum itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah istinja ya, istinja. Nah, istinja memang itu kalau kita tidak ada air kita boleh pakai batu 3. Nah, pakai 3 pakai mai makohe. Aja tak gosok makohe. Abalah pusu itu. Ipakai mai makohe itu. Pakai mai. Kalau tidak ada batu, benda-benda kering, sekarang kan ada tisu. Nah, tisu boleh. Ada yang bertanya, bagaimana itu? Ada orang katanya cebo tidak pakai air, boleh, yang penting bersih. Boleh pakai tisu tapi jangan tisu basah, karena kalau tisu basah mas sandra mi cari pae, tapi tisu kering yang kita pakai boleh. Daun-daun juga, tapi tolong teliti daunnya, jangan sampai daun pirah, mata anuta tuh. Daun pirah gitu tuh, atau bewa jadi masalah tuh. Nah, jangan, periksa teliti itu dulu daun, jangan sampai ada yang jelasnya yang kering dan tidak bernajis, itu yang boleh dipakai untuk istinja. Nah begitu Ustaz. Ya saya kira hadirin yang kami muliakan sudah cukup. Mudah-mudahan intinya pada lokim atau pada milodong apa yang saya sampaikan ini, saya tidak akan bisa melakukannya tanpa adanya pertolongan dari Allah. Kita juga tidak mungkin. Jadi pada lokimai atau pada milodong, mudah-mudahan Allah bisa memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.